Adik-adik, mari dengarkan kisah berikut ini yang berjudul Ikan Kecil dan Hiu yang Sombong. Sebelumnya silakan subscribe, like dan tulis komen dari mana adik-adik berasal. Begini kisahnya. Setelah kejadian di terumbu karang itu, Mimi tidak bisa melupakan tatapan tajam Razo. Hiu besar itu memang menakutkan, tetapi yang paling membuat Mimi gelisah adalah sifatnya yang sombong. Hari-hari berikutnya, Razo semakin sering muncul di sekitar tempat tinggal ikan-ikan kecil. Ia berenang dengan angkuh, membuat ombak besar dengan siripnya, seolah ingin menunjukkan bahwa dialah yang paling kuat di lautan. Setiap kali ia datang, semua ikan kecil bersembunyi. Awas, Razo datang, cepat masuk ke celah karang. Namun Razo justru semakin senang melihat mereka ketakutan. Hahaha. Kalian memang pantas takut padaku. Mimi merasa sedih melihat teman-temannya hidup dalam kecemasan. Suatu sore, Mimi bertemu dengan seekor ikan tua bernama Paman Suri, ikan yang sudah lama hidup di laut dan dikenal bijaksana. Mimi mendekat dan bertanya, "Paman Suri, kenapa hiu itu begitu sombong? Apakah tidak ada yang bisa membuatnya berubah?" Paman Suri menghela napas panjang. Razo memang kuat, Mimi. Tapi kesombongan adalah kelemahannya. Ia merasa tidak membutuhkan siapapun. Mimi mengernyit. Tapi bukankah di laut ini semua makhluk saling bergantung? Paman Suri mengangguk. Benar. Bahkan hiu pun bisa berada dalam bahaya jika ia terlalu percaya diri. Mimi terdiam, mencoba memahami kata-kata itu. Malam itu, ketika air laut mulai gelap, terdengar keributan besar dari arah perairan dalam. "Tolong!" Ikan-ikan kecil ketakutan. "Itu suara siapa?" Mimi segera berenang mendekat dengan hati-hati. Di kejauhan, Mimi melihat sesuatu yang mengejutkan. Razo, sang hiu besar, sedang berusaha melepaskan dirinya dari jaring nelayan yang tersangkut di siripnya. Tubuhnya yang kuat justru membuat jaring itu semakin kencang menjerat. Razo menggeram marah. "Sial, siapa yang berani memasang jebakan ini?" Ia menggigit jaring itu, tetapi benangnya terlalu kuat. Ia menarik dengan tenaga besar, tetapi justru semakin terjerat. Untuk pertama kalinya, Mimi melihat Razo bukan sebagai penguasa laut, tetapi sebagai makhluk yang sedang kesulitan. Razo berteriak, "Ada siapapun, bantu aku!" Namun tidak ada ikan besar yang datang. Semua makhluk laut menjauh karena takut. Mimi menatap dari balik karang, hatinya berdebar. Ia berpikir, dia selalu merendahkan kami, tapi sekarang dia butuh bantuan. Mimi bimbang, apakah ia harus menolong hiu sombong itu? Bab berikutnya akan menentukan pilihan Mimi. Mimi masih bersembunyi di balik terumbu karang. Ia melihat Razo terus meronta-ronta, berusaha melepaskan diri dari jaring nelayan yang melilit tubuhnya. Hiu besar itu menggeram keras. Lepaskan aku." Namun semakin ia bergerak, semakin kuat jaring itu menjerat sirip dan ekornya. Air di sekitarnya menjadi keruh karena pasir dasar laut ikut teraduk. Razo mulai panik. Aku tidak bisa keluar." Untuk pertama kalinya, suara hiu itu terdengar lemah, tidak lagi sombong seperti biasanya. Mimi menggigit bibirnya. Di dalam hatinya, ia bertarung dengan pikirannya sendiri. Dia selalu mengancam kami. Dia selalu mengatakan ikan kecil tidak berguna. Tapi, kalau aku membiarkannya, dia bisa mati. Mimi menoleh ke arah teman-temannya. Ikan-ikan kecil lain mengintip dari celah karang dengan wajah takut. "Jangan mendekat, Mimi," bisik salah satu temannya. "Itu hiu. Dia bisa memakanmu." Mimi menelan ludah. "Aku tahu, tapi dia juga makhluk hidup." Mimi kemudian berenang cepat menemui Paman Suri. "Paman, Razo terjebak jaring. Apa yang harus kita lakukan?" Paman Suri memandang serius. "Itu berbahaya, Mimi. Tapi ini juga kesempatan untuk menunjukkan bahwa kebaikan lebih kuat daripada kesombongan." Mimi mengangguk. Pelan. "Aku ingin menolongnya, tapi aku kecil sekali." Paman Suri tersenyum bijak. "Justru karena kamu kecil, kamu bisa masuk ke celah jaring yang tidak bisa dijangkau hiu." Mimi terdiam. Kata-kata itu membuatnya sadar, ukuran tubuh bukan segalanya.
Dengan hati berdebar, Mimi berenang perlahan mendekati Razo. Razo yang sedang meronta tiba-tiba melihat Mimi. "Hah, kamu?" Mimi berhenti beberapa jarak darinya. Aku mau membantu." Razo terkejut. "Kamu membantu aku? Jangan bodoh. Pergi sebelum aku memakanmu." Mimi menggigil, tapi ia tetap berkata, "Kalau aku pergi, kamu akan semakin terjerat. Aku tidak ingin kamu mati." Razo terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak bisa berkata sombong. Ia memang kuat, tapi saat ini ia tidak berdaya. Mimi mendekat hati-hati. Ia melihat bagian jaring yang paling rapat melilit sirip Razo. Dengan giginya yang kecil, Mimi mulai menggigit benang jaring itu perlahan. Krek, krek. Benangnya keras, tapi Mimi tidak menyerah. Razo menatap dengan mata tajam. Kenapa kamu melakukan ini?" Mimi menjawab sambil terus menggigit. "Karena di laut ini kita harus saling menolong. Walaupun kamu besar, kamu tetap bisa butuh bantuan." Razo tidak menjawab. Ia hanya menahan rasa sakit dan menunggu. Setelah beberapa saat, sebagian jaring mulai longgar. Namun tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara kapal nelayan mendekat. Mimi terkejut. Kapal itu kembali. Razo panik. "Kalau mereka datang, aku akan ditangkap." Mimi menggigit lebih cepat. "Kita harus cepat." Situasi semakin menegangkan. Waktu mereka tidak banyak. Bab berikutnya akan menjadi penentuan apakah Mimi berhasil menyelamatkan Razo sebelum nelayan datang. Suara kapal nelayan semakin jelas terdengar di permukaan laut. Gema dayung dan getaran mesin membuat air bergetar. Semua ikan kecil langsung bersembunyi lebih dalam ke celah karang. Mimi masih berada di dekat Razo, menggigit jaring dengan sekuat tenaga. Krek, krek. Benang jaring itu mulai putus sedikit demi sedikit. Razo menahan napas. Matanya melihat ke atas, ke arah bayangan kapal. "Cepat, ikan kecil, cepat." Untuk pertama kalinya, Razo tidak memerintah dengan sombong. Suaranya penuh ketakutan. Mimi berkata, "Aku berusaha." Ia menggigit lebih keras sampai mulutnya terasa sakit. Akhirnya, PRAKK. Satu bagian besar jaring terlepas dari sirip Razo. Razo segera menarik tubuhnya dengan kuat. Dengan sekali hentakan, ia berhasil keluar dari jeratan jaring yang tersisa. "Aku bebas." Namun Mimi belum sempat merasa lega. "Razo, kita harus pergi sekarang." Kapal nelayan sudah sangat dekat. Bayangan jaring baru terlihat akan dijatuhkan ke laut. Razo tidak berpikir panjang lagi. Ia menundukkan tubuh besarnya dan berkata cepat, "Naik di punggungku, Mimi." Mimi terkejut. "Apa? Cepat, aku tidak akan meninggalkanmu." Mimi segera berenang dan menempel di dekat sirip Razo. Dengan kekuatan besar, Razo melesat cepat menuju perairan dalam. Air berputar deras di belakangnya. Beberapa detik kemudian, BLUUK. Jaring nelayan dijatuhkan ke laut, tapi mereka sudah jauh. Mimi dan Razo berhasil lolos. Mereka berhenti di sebuah gua bawah laut yang aman. Mimi terengah-engah karena kelelahan. Razo juga diam, napasnya berat. Suasana hening beberapa saat. Lalu, Razo menundukkan kepala. Mimi menatapnya hati-hati. "Apa?" Razo berkata pelan, suaranya berbeda dari biasanya. Aku berutang nyawa padamu." Mimi terkejut mendengar itu. Razo melanjutkan, "Aku selalu menganggap diriku paling kuat. Aku meremehkan ikan kecil, mengira kalian tidak berguna." Ia menghela napas panjang. "Tapi saat aku terjebak, tidak ada yang datang menolong kecuali kamu." Mimi tersenyum kecil. Karena kebaikan tidak melihat ukuran tubuh. Razo menatap Mimi dengan mata yang lebih lembut. "Aku malu. Kesombonganku membuat semua makhluk takut dan menjauh." Ia menunduk lebih dalam. "Mulai sekarang, aku ingin berubah." Mimi merasa lega. "Kalau begitu, buktikan dengan perbuatan." Razo mengangguk. "Aku akan melindungi terumbu karang, bukan mengancamnya." Sejak hari itu, Razo mulai sering membantu ikan-ikan kecil. Ia menjaga wilayah mereka dari bahaya lain. Ikan-ikan kecil yang dulu takut, perlahan mulai percaya. Namun,
perjalanan perubahan Razo belum selesai sepenuhnya. Bab terakhir akan menjadi penutup, ketika Razo membuktikan bahwa ia benar-benar tidak sombong lagi. Hari-hari setelah kejadian jaring nelayan itu menjadi waktu yang sangat berbeda di terumbu karang. Razo, hiu besar yang dulu selalu sombong dan menakutkan, kini berubah perlahan. Ia tidak lagi berenang dengan angkuh sambil meneriakkan bahwa dirinya penguasa laut. Ia justru lebih sering diam dan memperhatikan sekeliling. Suatu pagi, sekelompok ikan kecil melihat Razo datang mendekat. Mereka langsung panik. Aduh, hiu itu datang lagi. Cepat sembunyi. Namun Mimi segera berenang ke depan dan berkata, "Tunggu, jangan takut. Razo sudah berubah." Ikan-ikan kecil ragu-ragu. "Tapi, dia dulu mengancam kita." Razo menunduk. "Aku tahu. Aku menyesal." Ia kemudian berkata dengan suara berat, "Aku tidak meminta kalian langsung percaya. Aku hanya ingin memperbaiki kesalahanku." Sejak saat itu, Razo membuktikan perubahan dengan tindakan. Ketika ada ikan barakuda yang mencoba menyerang kelompok ikan kecil, Razo datang dan mengusirnya. Ketika ada arus deras yang hampir menghancurkan terumbu karang, Razo membantu mendorong batu besar agar karang tetap terlindungi. Hewan-hewan laut mulai melihat sisi lain dari hiu besar itu. Paman Suri berkata, "Lihatlah, bahkan makhluk yang paling ditakuti bisa berubah jika ia mau belajar rendah hati." Suatu hari, Mimi dan Razo berenang bersama di dekat karang. Razo berkata pelan, "Mimi, aku baru mengerti sesuatu." "Apa itu?" tanya Mimi. Razo menatap lautan luas. Menjadi besar dan kuat bukan berarti boleh merendahkan yang kecil. Justru yang kuat seharusnya melindungi. Mimi tersenyum. "Itulah arti hidup bersama." Razo mengangguk. "Aku juga sadar, kesombongan hanya membuatku sendirian. Tapi kebaikan membuatku punya teman." Laut pun kembali damai. Ikan-ikan kecil tidak lagi hidup dalam ketakutan, dan Razo tidak lagi hidup dalam kesombongan. Di bawah laut yang luas, mereka belajar bahwa setiap makhluk, sekecil apapun, punya arti yang besar. Pesan moral cerita. 1. Jangan sombong hanya karena merasa kuat dan besar. 2. Makhluk kecil pun bisa memberi pertolongan besar. 3. Kerja sama dan saling menolong membuat hidup lebih damai. 4. Keberanian dan kebaikan lebih kuat daripada kekuasaan. 5. Berani berubah dan meminta maaf adalah sikap mulia.